Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya dalam video-video pembelajaran matematika. Nah, di sini pada video kali ini saya akan menjelaskan materi matematika mengenai suku banyak atau polinomial. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Abian Septiansyah dengan NPM 202151023. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah PPM-PM dengan dosen pengampu Bapak Devi Ardianugraha. Baik, sebelum kita memulai pada pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Amin ya rabbal alamin. Baik, kali ini kita akan membahas mengenai suku banyak atau polinomial. Nah, sebelum kita membahas pada materi, kita di sini saya akan menjelaskan silabus atau kompetensi dan kompetensi dasar. Yang pertama, kompetensi inti, yaitu mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Nah, untuk kompetensi dasar, yang pertama mendeskripsikan konsep dan menganalisis sifat operasi aljabar pada polinomial dan menerapkannya dalam menyelesaikan masalah matematika. Yang kedua, memecahkan masalah operasi pembagian suku banyak dengan bagian Horner. Yang ketiga, menggunakan teorema sisa, selanjutnya menggunakan teorema faktor, dan yang terakhir menyelesaikan persamaan suku banyak. Nah, selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, mendeskripsikan konsep dan menganalisis sifat operasi aljabar pada polinomial dan menerapkannya dalam menyelesaikan masalah matematika. Yang kedua, mendeskripsikan aturan perkalian dan pembagian polinomial dan menerapkan teorema sisa dan pemfaktoran polinomial dalam menyelesaikan masalah matematika. Yang ketiga, memecahkan masalah nyata menggunakan konsep teorema sisa dan faktorisasi dalam polinomial. Dan yang keempat, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan konsep teorema sisa. Nah, untuk peta konsepnya bisa kalian lihat di gambar tersebut. Ada suku banyak polinomial yang akan membahas tentang bentuk umum, operasi aljabar suku banyak, nilai suku banyak, derajat suku banyak, menentukan hasil bagi dan sisa pembagian, teorema sisa, serta teorema faktor. Nah, di sini ada beberapa materi yang akan kita bahas. Nah, yang pertama ada bentuk umum, operasi suku aljabar, nilai suku banyak, derajat suku banyak, dan hasil pembagian dan sisa pembagian, menentukan hasil bagi dan sisa pembagian suku banyak oleh bentuk linier dan kuadrat, teorema sisa, serta teorema faktor. Baik, kita mulai saja ya. Semangat semuanya. Nah, yang pertama nih, kita membahas tentang bentuk umum. Bentuk umum, suku banyak dalam variabel x yang berderajat n adalah fx sama dengan an x pangkat n ditambah an kurangi 1 x pangkat n kurangi 1 ditambah sampai seterusnya sampai a2 x pangkat 2 a1 x pangkat 1 tambah a0 x pangkat 0. Nah, kenapa di sini a0 doang? Karena a0 x pangkat 0 itu bilangan apapun yang dipangkatkan 0 itu hasilnya akan 1. Nah, suku banyak tersebut disusun berdasarkan urutan pangkat x menurun dengan yang tadi an kurangi 1, A2 itu koefisien suku banyak yang merupakan konstanta real dan X itu merupakan variabel dan A0 itu suku tetap yang merupakan konstanta real. Nah, n kurangi 1 itu pangkat suku banyak di mana n merupakan pangkat tertinggi. Pangkat tertinggi itu disebut juga dengan derajat. Nah, sudah paham mengenai bentuk umum suku banyak atau polinomial? Ya, Bapak harap kalian sudah memahami bentuk umum dari suku banyak atau polinomial ini. Kita lanjut ke yang lain. Nah, kita masuk ke operasi suku aljabar. Operasi aljabar atau suku banyak, ya, jika diketahui px sebagai suku banyak pertama dan gx sebagai suku banyak kedua,
Maka untuk menentukan penjumlahan, pengurangan, dan perkalian suku banyak tersebut yaitu, nah sini penjumlahan pastinya sudah pada tahu kan ya, penjumlahan itu pasti ditambah fx sama dengan px ditambah gx. Pengurangan fx sama dengan px dikurangi gx. Perkalian fx sama dengan px dikali gx. Itu tinggal dikalikan saja. Tinggal dijumlahkan, tinggal dikurangkan, tinggal diperkalikan saja. Untuk pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang nilai suku banyak. Nah, nilai suku banyak ini ada dua cara, yakni ada cara substitusi dan ada cara Horner. Nah, kita di sini akan masuk ke cara substitusi terlebih dahulu. Nah, untuk cara substitusi, pastinya kalian sudah pada tahu kan apa yang istilah substitusi. Apa itu substitusi? Nah, misalkan suku banyak berderajat n dalam x, yaitu f. Sebentar. Nah, misalnya fx an x pangkat n ditambah an dikurangi 1 x pangkat n kurangi 1 ditambah sampai ini sama seperti bentuk umum ya, sampai a0. Nah, ini nilai suku banyak x sama dengan k. Kita substitusikan aja x-nya itu oleh k. Kita digantikan dimasukkan sama k. Jadi fk-nya itu sama dengan an k pangkat n tambah an kurangi 1 k pangkat n kurangi 1 ditambah sampai dengan a0. Seperti itu. Tahu kan tentang substitusi? Nah, yang selanjutnya ada cara Horner. Nah, di sini pasti udah ada yang tahu juga kan tentang Horner, atau pada belum tahu nih cara Horner. Nah, cara Horner ini jika akan menentukan nilai suku banyak fx sama dengan ax kuadrat tambah bx ditambah c untuk x sama dengan k dengan cara Horner, maka dapat disajikan dalam bentuk skema berikut. Nah, seperti ini ya. Nah, untuk ABC-nya itu adalah konstanta dari tiap variabel. Kan itu bentuknya ax kuadrat tambah bx tambah c. Nah, kita itu simpan a, b, c-nya gitu. A, B, C. Nah, k-nya itu dari mana? Karena untuk x sama dengan k, jadi k-nya disimpan untuk pembagi. Nah, caranya itu a-nya itu diturunkan terlebih dahulu ke bawah a seperti yang ada pada gambar. Terus a dikali k menjadi ak, terus b ditambah ak dijumlahkan, b ditambah ak jadi b tambah ak, terus dikalikan kembali ke si k jadi bk ditambah ak kuadrat, kemudian jumlahkan kembali dengan c menjadi ak kuadrat ditambah bk ditambah c. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya ada derajat suku banyak dan hasil pembagian dan sisa pembagian. Nah, derajat merupakan pangkat tertinggi dari variabel yang terdapat pada suku banyak. Contoh, ax pangkat 3 ditambah bx pangkat 2 ditambah cx ditambah d. Nah, itu memiliki derajatnya apa? Ya, memiliki derajatnya n sama dengan 3. Karena derajat itu merupakan pangkat tertinggi. Nah, sedangkan dalam contoh yang tadi Bapak sebutkan, itu adalah pangkat tertingginya adalah 3. Maka memiliki derajat n sama dengan 3. Ya, seperti itu. Nah, jika suku banyak fx berderajat n dibagi oleh fungsi berderajat 1, maka akan menghasilkan hasil bagi berderajat n dikurangi 1. Ingat-ingat ya, jika suku banyak fx berderajat n dibagi oleh fungsi berderajat 1, maka akan menghasilkan hasil bagi derajat n dikurangi 1. Dan sisa pembagian berbentuk konstanta. Itu ingatnya. Nah, untuk yang selanjutnya, menentukan hasil bagi dan sisa pembagian suku banyak oleh bentuk linear dan kuadrat. Yang pertama, suku banyak fx dibagi ax ditambah b menghasilkan hx per a sebagai hasil bagi dan f negatif b per a sebagai sisa pembagian. Sedemikian hingga fx sama dengan ax tambah b dikali hx per a ditambah f kurangi b per a. Seperti pada gambar yang telah Bapak sisipkan PowerPoint. Nah, yang kedua, suku banyak fx dibagi ax kuadrat ditambah bx ditambah c
dapat difaktorkan menjadi AX dikurangi P1 dikali X dikurangi P2 dapat ditulis Fx sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C dikali H2X ditambah AX dikurangi P1 dikali H1 P2 ditambah F1 P2 per A. P1 per A, mohon maaf. Seperti pada gambar yang telah Bapak sisipkan di atas. Nah, di mana H2X merupakan hasil bagi dan AX dikurangi P1 kali H1 P2 ditambah F P1 per A merupakan sisa pembagian. Nah, itu untuk menentukan hasil bagi dan sisa pembagian suku banyak oleh bentuk linear dan kuadrat. Nah, yang selanjutnya ada teorema sisa nih. Teorema sisa ini yang pertama, jika suku banyak Fx dibagi X dikurangi K, maka sisa pembagiannya adalah Fk. Jika suku banyak Fx dibagi Ax tambah B, maka sisa pembagiannya adalah F negatif B per A. Nah, jika suku banyak Fx dibagi X kurangi A dikali X kurangi B, maka sisa pembagiannya adalah Px tambah Q, di mana Fa sama dengan Pa tambah Q dan Fb sama dengan Pb tambah Q. Nah, mungkin ini bisa kalian catat ya untuk tips-tipsnya gitu, teorema sisa. Di mana suku banyak dibagi oleh ini ada. Tinggal dicatat saja ya oleh teman-teman semuanya. Nah, yang selanjutnya ada teorema faktor. Teorema faktor ini, jika Fx suatu suku banyak, maka X dikurangi A faktor dari Fx jika dan hanya jika A akar persamaan Fa sama dengan 0. Teorema faktor. Kedua, Ax dikurangi B adalah faktor dari suku banyak Fx jika dan hanya jika Fb per A sama dengan 0. Suku banyak Fx habis dibagi X kurangi A jika dan hanya jika Fa sama dengan 0. Nah, ini juga bisa kalian catat ya, atau mungkin di screenshot untuk keperluan nanti kalian jika kalian kebingungan dalam mempelajari suku banyak, nanti bisa dilihat lagi ya. Nah, mungkin pembahasan untuk pertemuan kali ini, di video kali ini, dalam polinomial mungkin sampai di sana, sampai teorema faktor. Nah, untuk lebih lanjut, mungkin akan ada latihan-latihan soal yang nantinya akan dikerjakan oleh teman-teman semuanya. Nah, sekarang kita masuk ke latihan soal. Ya, di sini kita akan ada 5 soal untuk latihan soalnya dalam materi suku banyak ini. Dari latihan soal, di sini Bapak akan memberi waktu kalian untuk mengisi soal-soal yang sudah Bapak tayangkan, yang sudah Bapak siapkan. Nah, tapi nantinya kita akan bahas bareng-bareng. Ini dia soalnya. Untuk pembahasan soal nomor 1 nih, ya, kita bahas bareng-bareng. Nah, kita substitusikan X sama dengan 3 dalam suku banyak Fx sama dengan X pangkat 3 negatif 2X kuadrat dikurangi X dikurangi 5. Karena kita akan substitusikan X sama dengan 3, maka Fx sama dengan 3 pangkat 3 dikurangi 2 kali 3 pangkat 2 dikurangi 3 dikurangi 5. Maka hasilnya adalah 27 dikurangi 18 dikurangi 3 dikurangi 5, hasilnya adalah 1. Maka jawabannya adalah C. Mana nih, apakah kalian benar menjawab C atau tidak? Nah, untuk pembahasan soal nomor 2 nih, kita selesaikan dengan cara Horner ya, yang telah kita bahas tadi, cara Horner. Nah, di sini karena kita letakkan dulu koefisien-koefisiennya. Ada 1, negatif 4, dan 7. Nah, karena dibaginya oleh 2, X sama dengan 2, maka 1 kita dikebawahkan dulu, 1, terus dikalikan 2, 1 dikali 2, hasilnya 2, disimpan di bawah negatif 4. Nah, lalu jumlahkan negatif 4 ditambah 2, hasilnya negatif 2. Nah, lalu dikalikan kembali, negatif 2 dikali 2, hasilnya negatif 2 dikali 2, hasilnya negatif 4. Nah, negatif 4. Lalu jumlahkan 7 dikurangi ditambah negatif 4,
maka hasilnya 3. Nah, itu artinya 3 itu sebagai sisa. Nah, sebagai koefisien hasil baginya adalah 1 dan negatif 2 itu, 1 negatif 2 itu adalah X negatif 2. Nah, sisanya adalah 3. Maka hasil baginya X dikurangi 2 dan sisanya 3. Seperti itu. Jawabannya B. Apakah kalian benar menjawabnya? Lanjut, kita ke pembahasan latihan soal nomor 3. Nah, ini cukup panjang ya. Rumusnya adalah PX sama dengan HX dikali pembagi ditambah PX tambah Q. Nah, dari soal yang diketahui, Fx dibagi X dikurangi 2, sisanya itu 24. Maka Fx, Hx, X kurangi 2 ditambah 24, kita substitusikan. X itu sama dengan 2, maka F2 sama dengan H2 dikali 2 dikurangi 2 tambah 2P tambah Q. Kita memperoleh persamaan, yakni 2P tambah Q sama dengan 24. Ya, kita tandai persamaan pertama. Nah, untuk Fx dibagi X tambah 5, sisanya 10. Maka Fx, Hx, X tambah 5 tambah 10, kita substitusikan X-nya dengan negatif 5. Karena X tambah 5 kita dibuatkan dulu menjadi 0. Negatif 5, maka akan didapat persamaan negatif 5P ditambah Q sama dengan 10. Itu kita tandai dengan persamaan kedua. Nah, karena kita mempunyai dua persamaan nih dengan variabel yang sama, P dan Q, kita eliminasi nih. Pasti kalian sudah pada tahu kan cara eliminasi seperti apa? Nah, setelah itu kita eliminasikan persamaan 1 dan persamaan 2, yaitu 2P tambah Q sama dengan 24 dikurangi negatif 5P tambah Q sama dengan 10. Di sini kita akan mengeliminasi Q. Maka kita langsung kurangkan saja menjadi kita dapat 7P sama dengan 14 seperti pada gambar di samping. Nah, maka P-nya sama dengan 2. Nah, setelah kita dapat P sama dengan 2, maka kita substitusikan P sama dengan 2 tersebut ke dalam persamaan, mau persamaan 1 ataupun persamaan 2. Sehingga kita mendapatkan nilai Q yaitu 20. Nah, jika sudah mendapat P dan Q, karena jika Fx dibagi X pangkat 2 ditambah 3X min 10, maka Fx sama dengan Hx dikali, karena dibagi ya, pembaginya itu X kuadrat tambah 3X min 10, ditambah sisa pembaginya itu Px tambah Q, maka kita substitusikan nilai P sama Q-nya tadi. Jadi sisanya adalah 2X ditambah 20. Jawabannya D. Nah, mana nih teman-teman yang benar nih? Yang benar jawabannya jawaban D. Nah, alhamdulillah ya, ternyata latihan-latihan soal kita sudah selesai nih, dibahas bareng-bareng. Gimana nih? Apakah betul semua atau salah satu, salah dua, atau masih salah semuanya? Gak apa-apa ya, jangan berkecil hati karena di sini kita akan belajar bersama-sama. Nah, mungkin pada video kali ini cukup sekian ya mengenai materi suku banyak atau polinomial ini. Dan materi-materi selanjutnya mungkin akan ada di video-video selanjutnya. Nah, untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Jangan lupa like, comment, and subscribe.